Insiden ledakan gudang amunisi milik Kodam Jaya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat geger warga. Kuatnya ledakan membuat proyektil peluru hingga granat terlempar ke permukiman warga. Sejumlah video amatir merekam detik-detik terjadinya ledakan di gudang amunisi. Ledakan awal terdengar tidak lama setelah warga berbuka puasa. Kuatnya suara ledakan disertai kobaran api yang membumbung tinggi membuat warga panik. Yang di samping kampung Parung Pinang. Bahkan dari salah satu video amatir terlihat granat terlempar hingga ke halaman rumah warga. Masuk bang. Selain itu, proyektil peluru juga dilaporkan berterbangan ke permukiman yang berada di sekitar lokasi ledakan gudang amunisi artileri Medan. Belum diketahui penyebab kebakaran gudang amunisi milik TNI ini. Hingga Sabtu malam, tim Damkar Kabupaten Bogor masih berjaga di sekitar lokasi kompleks perumahan kota wisata lantaran belum bisa untuk memadamkan api karena masih terjadi ledakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ledakan gudang amunisi milik TNI AD terjadi beberapa kali hingga membuat warga panik. Warga yang berada dekat dari titik lokasi kejadian diungsikan oleh petugas ke rumah kepala desa. Kita lihat pemirsa, inilah rekaman video amatir ya warga detik-detik kebakaran gudang peluru atau amunisi milik Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu petang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Puluhan kali suara ledakan membuat warga komplek perumahan kota wisata panik keluar rumah menyelamatkan diri mereka karena jaraknya yang tidak jauh dari lokasi. TNI AD melalui Babinsa sempat meminta warga berlindung ke lokasi yang lebih aman. Dan pemirsa, akibat ledakan di gudang amunisi milik TNI AD, ratusan warga yang berada dekat dari titik lokasi kejadian mengungsi dan diungsikan oleh petugas rumah kepala desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara yang lainnya mengungsi ke keluarga mereka. Warga yang mengungsi di rumah kepala desa berasal dari kampung Parung Pinang yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Selain menyediakan tempat penampungan sementara, pemerintah desa juga menyiapkan petugas kesehatan dengan obat-obatan mengantisipasi adanya warga yang sakit. Data dari pihak Tagana, total pengungsi mencapai 400 jiwa. Seluruh warga yang mengungsi di rumah kepala desa Ciangsana masih menunggu instruksi dan arahan petugas kapan mereka bisa kembali ke rumah mereka karena saat dievakuasi, para pengungsi tidak membawa perlengkapan apapun. Ini dari kapan sih Pak? Kira-kira setengah jam yang lalu dah. Setengah jam lalu? Iya, setengah jam yang lalu. Itu awalnya kayak gimana Pak? Tahu-tahu ada ledakan kenceng aja sampai hordeng di rumah bus gitu. Kayak kena angin gitu. Nah, ini masih meledak-meledak? Ya, ini masih meledak terus dari tadi. Katanya apa sih Pak? Ini gudang amunisi TNI ya kalau nggak salah. Radiusnya masih jauh apa gimana Pak? Dekat ya dari sini? Kira-kira 3 kilo deh. 3 kilo dari sini? Iya, 3 kilo. Ini warga diungsikan Pak? Ini yang komplek yang ini aja nih, yang Visalian yang diungsikan. Karena dekat banget ya Pak ya? Iya, karena mungkin dekat ya, terus mati, makanya dimatiin lampunya. Sejauh ini ada dampak rumah yang rusak atau gimana? Wah, itu kurang tahu tuh. Itu mesti dekat. Ya Pak ya semua warga? Iya, pada takut semuanya. Sisa pecahan diduga granat ditemukan di sekitar lokasi terjadinya ledakan gudang amunisi daerah Kodam Jaya TNI AD Ciangsana, Kabupaten Bogor. Pecahan diduga granat tersebut berwarna hijau gelap dengan kotak-kotak kecil di seluruh bagiannya. Pemirsa, selain ditemukan pecahan diduga granat, ditemukan juga granat utuh di dalam perumahan kota wisata klaster Nebraska atau sekitar 200 meter dari TKP ledakan. Sisa pecahan diduga granat tersebut diamankan oleh anggota TNI. Kini beberapa anggota TNI juga terlihat berjaga di area akses menuju kampung Parung Pinang.
Area situasi yang ada di sini sehingga kita berharap supaya warga masyarakat untuk menjauh dari area situ yang kita evakuasi. Nah, untuk warga yang menemukan serpihan sendiri gimana, diserahkan untuk ke siapa warga dan yang gimana udah? Ya ditaruh aja dulu di situ. Nanti baru ada tim yang nanti untuk melaksanakan evakuasi ke area. Tadi serpihan apa, Bang? Saya juga belum jelas itu ya. Cuma nanti biar diantisipasi oleh ada tim lagi nanti. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran telah berhasil memadamkan api namun masih dalam tahap pendinginan. Petugas juga mengaku mengalami beberapa kesulitan. Di antaranya bahan yang mudah meledak dan sulitnya didapatkan sumber air. Ini kita masih proses pendinginan. Karena kalau dilihat dari konstruksi bangunannya memang perlu ada pendinginan lagi. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah mengerahkan unit robotik, dan kita juga mengamati dari drone dari atas apakah masih ada titik api atau tidak. Tadi saya lihat terakhir data yang kita dapat sekitar jam 3.30 itu sudah ada pengurangan dari titik apinya. Jadi istilahnya tinggal pendinginan saja, mungkin 1 jam 2 jam ke depan kita sudah bisa nyatakan selesai. Mungkin dalam proses pemadaman itu ada kendala seperti apa? Kalau kendalanya memang kan ini bahan yang ya potensi ada ledakan. Jadi kita juga masih koordinasi terus sama aparat setempat, sama tentara di sini, dan kita juga melihat apakah masih berpotensi atau tidak. Jadi itu yang mungkin jadi kendalanya. Kemudian yang kedua, sumber air juga menjadi kendala karena sumber airnya agak jauh. Jadi kita pakai sistem bukan statis tapi pakai dinamis, dibantu oleh Kabupaten Bogor dan Bekasi untuk bisa mensuplai unit kita yang ada di depan. Tadi kita sudah melakukan langkah-langkah penanganan untuk pemadaman titik api dari gudang nomor 6 Gut Murah Paldam Jaya Jakarta, dan pukul 03.45 tadi dapat kita pastikan titik api sudah berhasil dipadamkan. Namun hingga saat ini masih kita lakukan pendinginan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya panas-panas lain yang mungkin berdampak pada hal yang tidak kita inginkan. Dan kita masih melakukan investigasi di sekitar lokasi hingga saat ini, dan mungkin besok pagi juga untuk melakukan penyisiran dan pembersihan sisa-sisa material yang terlempar dari gudang munisi tersebut. Dan alhamdulillah tadi berbantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI bergabung dengan Dinas Kebakaran Kabupaten Bogor dan Bekasi, kita berhasil memadamkan semuanya, dan kami berterima kasih kepada Pemda DKI dan Pemda Jawa Barat yang telah membantu kita untuk melakukan penanganan yang dibutuhkan, sehingga titik api yang tadi kita memicu ledakan sudah berhasil kita padamkan. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang di sekitar lokasi ini untuk tenang dan tidak khawatir lagi, karena kita nilai dampaknya ini sudah tidak akan menimbulkan ledakan lagi. Tapi kami masih juga memintakan para aparat kami menginstruksikan dari aparat teritorial Kodam Jaya dan Kodam 3 Siliwangi, khususnya Kabupaten Bogor, untuk apabila nanti ada mungkin kelongsong atau pengungsi yang terlempar dari ini, untuk dilaporkan pada kami. Tapi sejauh ini semua dampak yang terjadi, kelongsong yang mungkin tadi mungkin banyak di media terlempar ke ini, sudah kita amankan semua pada saat ini. Namun untuk itu kami tetap akan melakukan penyisiran hingga... Sementara itu Pangdam Jaya Majen Muhammad Hasan memastikan tak ada korban jiwa atas ledakan gudang amunisi TNI di Ciangsana, Kabupaten Bogor. Pangdam Jaya menjelaskan ledakan gudang amunisi yang terletak di kawasan Ciangsana ini terjadi pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa ini Pangdam memastikan tidak ada korban jiwa atas ledakan gudang amunisi ini. Pangdam juga memastikan bahwa sistem pengulangan di lokasi tersebut sangat aman karena lokasinya berada di bunker. Dan sampai dengan saat ini kami sudah mengecek seluruh lokasi di perimeter kita, 1 kilo ke depan ke arah pemukiman, tidak ada korban jiwa.
itu kami tegaskan tidak ada korban jiwa. Walaupun saat ini memang kami tidak bisa masuk langsung ke lokasi karena masih ada kerawanan ledakan-ledakan kecil. Tapi dapat kami pastikan bahwa sistem pengudangan di Kodam Jaya ini, di gudang ini sudah sangat aman. Karena lokasinya berada di bunker dan di atasnya ada tanggul-tanggul yang mengamankan kalau ada ledakan yang ke samping. Tetapi kemungkinan kalau ke atas mungkin bisa menyebar sampai ke beberapa tempat. Tapi kami pastikan bahwa prosedur maupun sistem pengamanan di gudang ini sudah sedemikian rupa sehingga kalau ada ledakan seperti ini. Hingga kini 135 KK mengungsi akibat ledakan di gudang amunisi milik Kodam Jaya Ciangsana Kabupaten Bogor. Kerasnya ledakan dari lokasi sempat membuat warga trauma. Sejumlah rumah warga di Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat rusak bersamaan ledakan di gudang amunisi daerah Paldam Jaya Ciangsana Kabupaten Bogor. Selain tembok retak dan kaca pecah, aliran listrik rumah warga juga padam. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, ledakan hebat yang terjadi pada Sabtu malam membuat warga syok dan trauma. Ratusan kakak juga terpaksa mengungsi ke rumah kepala desa Ciangsana dan ke Masjid Darussalam Kota Wisata. Menurut kesaksian warga, mereka mengaku mulai mendengar adanya ledakan kecil sebelum buka puasa yang dikira ada anak kecil main petasan. Namun tak disangka, ledakan-ledakan kecil tersebut disusul ledakan besar yang bisa merusak rumah warga hingga radius 50 meter. Dengar di masjid itu kirain ada anak kecil yang main petasan, main kena kaca. Ternyata warga udah pada keluar. Pada saat Bapak keluar tuh gimana Pak suasananya Pak, keadaan di sana? Ya Pak, warga ada banyak yang ketakutan gitu. Ledakannya gimana Pak? Berapa kali Pak awalnya Pak? Sering. Apinya besar gitu? Yang besar itu langsung. Yang pertama kan agak kecil, kedua gede. Yang seterusnya yang lebih gede gitu. Besar-besar semuanya Pak? Besar semuanya. Data dari pihak Tagana, total pengungsi saat ini mencapai 400 jiwa. Saat ini, seluruh warga yang mengungsi masih menunggu instruksi dan arahan petugas untuk kembali ke rumah mereka karena saat dievakuasi, mereka tidak sempat membawa perlengkapan apapun termasuk pakaian. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sekitar 200 warga dan 135 KK mengungsi ke rumah kepala desa Ciangsana Kabupaten Bogor akibat kebakaran yang terjadi di gudang amunisi daerah Kodam Jaya. Hingga Minggu pagi warga belum dapat kembali ke rumahnya karena situasi di tempat kejadian masih belum kondusif. Sebagian besar pengungsi bermukim di lokasi yang berdempetan dengan dinding pembatas atau sekitar 200 hingga 300 meter dari lokasi ledakan pemirsa. Dan untuk mengantisipasi keadaan, mereka dievakuasi ke tempat yang aman sekitar 8 km dari tempat kejadian. Puluhan rumah dilaporkan rusak pemirsa akibat kejadian tersebut dan sejumlah bantuan sudah diberikan. Di antaranya ada kasur, selimut, pangan, hingga obat-obatan. Namun warga mengeluhkan kurangnya bantuan sandang untuk anak-anak hingga perlengkapan bayi. Pemirsa, dampak ledakan gudang amunisi Artikel Medan Arm yang terbakar di wilayah Kabupaten Bogor Sabtu malam berimbas hingga wilayah Bantar Gebang di Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengurangi jatuhnya korban, warga dievakuasi lebih dari 1 km dari lokasi kejadian. Seperti inilah situasinya di mana puluhan warga yang bermukim di kawasan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, diliputi takut dan trauma akibat ledakan besar yang terjadi terus-menerus. Suara ledakan terdengar hingga radius 3 km. Sejumlah bangunan rumah warga mengalami retak-retak di bagian jendela, di mana saat ini sejumlah warga telah dievakuasi ke lokasi-lokasi yang lebih aman. Karena khawatir ada petikan-petikan yang peluru yang sampai ke permukiman warga. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Pasca adanya ledakan gudang TNI, petugas gabungan memperketat akses di sekitar lokasi kejadian agar tidak ada warga yang berkerumun
serta terdampak ledakan gudang peluru. Ya, penjagaan ketat dilakukan pemirsa. Sejumlah petugas keamanan terus melakukan penjagaan di komplek perumahan warga di Cibubur, Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mendekat ke lokasi terjadinya kebakaran di gudang peluru. Hingga saat ini petugas gabungan masih fokus untuk memadamkan api di lokasi dan menghimbau warga untuk tidak mendekat lokasi kebakaran. Pasalnya masih ada banyak ledakan yang berasal dari kebakaran gudang tersebut. Terpantau ada belasan ambulans dan mobil jenazah yang disiagakan untuk melakukan antisipasi adanya korban jiwa. Diketahui informasi kebakaran ini sebelumnya diterima oleh petugas Senter Dinas Pemadam Kebakaran Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mendatangi lokasi ledakan gudang peluru milik TNI AD di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapolda menyatakan akan menyiapkan bantuan untuk mendukung pengamanan. Akan menyiapkan jihandak besok, kalau memang Pak Panglima Kodam membutuhkan bantuan, kami siap. Karena kami juga punya tenaga profesional, apabila ada mungkin material ledakan yang terlempar jauh, kemudian dekat dengan pemukiman masyarakat atau di tempat-tempat umum, kami akan bantu. Berarti sekarang dari pihak kepolisian juga sudah berjaga di sekitaran perumahan? Ya, untuk anggota kami, Babin Kamtipmas sudah menghimbau daerah-daerah yang sangat mungkin terdampak, ya paling tidak harus mengamankan itu. Ya paling tidak, ya nanti kita tanya pada Pak Panglima, kira-kira radius berapa kilometer yang kita sterilkan. Oke, berarti untuk saat ini nanti apakah Bapak akan mencoba untuk mengecek dari lokasi Bapak? Ya jelas, ini kan masih panas ya, masih panas belum bisa didekatin. Di sekitar ini udah banyak sekali tenaga-tenaga damkar, ya maupun tenaga-tenaga dari BNPB saya lihat tadi, udah mulai banyak. Artinya kesiapan kita mendatangi sebuah insiden sudah sangat bagus. Hanya saja insiden ini kan kriterianya kan masih panas, tidak mungkin dan sangat bahaya kalau mendekat ke lokasi. Dimungkinkan berapa yang bahan-bahan yang ada di situ kalau sudah terbakar atau meledak semua baru bisa didekati. Pak, gambaran sedikit Pak untuk kondisi terkini sementara Pak hasil pemantauan petugas gitu Pak, seperti apa sih Pak sebetulnya kondisinya Pak? Ya, lihat tidak ada lagi api mungkin. Saya tidak bisa mengatakan komentar yang itu. Kami hanya sifatnya antisipasi sebagai radius yang ada masyarakat. Ini kan juga wilayah hukum, bukan wilayah hukum Polda Metro. Ini adalah wilayah hukum Polda Jabar. Hanya kami yang terdekat, yang terdampak, ya kami akan membantu gitu. Ya, sebagai sinergis antara TNI Polri, kami berupaya membantu. Baik tenaga yang jihandak besok pun kami siapkan. Dan sekarang udah siap di sekitar sini. Kalau memang dibutuhkan oleh Pak Pangdam, kami langsung jalan. Sudah ada yang disediakan berarti Pak ya? Ya, sudah ada. Untuk malam hari ini ada berapa personil Pak yang diturunkan Pak? Kalau Polres Metro Kota Bekasi ya, ya yang dekat-dekat sini Babin Kamtipmas sudah kita siagakan warning untuk memberitahu masyarakat yang berpotensi terdampak. Ya, itu cukup ya. Terima kasih. Untuk imbauan kepada masyarakat mungkin ada yang ingin disampaikan? Soalnya radius 2 km dari sini tuh masih ada granat di wilayah komplek mungkin ada serpihan-serpihan. Ya, ini masyarakat biar paham. Kalau ada bahan peledak ya jangan dikutak-kutik. Segera lapor aja kepada kepolisian, ada mungkin Babinsa atau Babin Kamtipmas, dan tidak setiap polisi pun ahli di bidang itu. Harus betul-betul yang profesional. Kalau dari kami adalah dari Brimob Pandiang Kantuk. Ya, nantinya ke depan mungkin ada beberapa minggu pihak kepolisian untuk berpatroli di sekitar wilayah pemukiman warga.